Oke, kita langsung mulai ke sini dulu deh ya. Kita mulai ke sini dulu nanti baru Q&A. Kita fokusnya di pertanyaan-pertanyaan dari seputar VVIP seperti itu. Ya, nanti saya ada recording sih, jadi kita langsung mulai aja, nanti kena limit lagi. Ya. Oke, pertama singkatan dari menu VVIP itu apa aja sih? Ya, jadi kita langsung open ya. Langganan Zoom. Yes, kayaknya saya mau pakai Zoom sih. Dulu saya nggak pakai Zoom ya. Itu karena banyak yang member yang takut. Jadi banyak yang member yang takut. Ya dulu kan Zoom sempat viral tuh. Zoom sempat viral bahwa datanya kecuri nih dan sebagainya. Jadi banyak member yang insecure. Jadi maunya yang lain aja dan saya pilih WebEx karena kebetulan dulu gratis. Jadi waktu itu kita berjam-jam pun gratis seperti itu. Nah, betul Pak Abdul, saya next mau pakai Google Meet ya. Jadi staff saya juga ada bilang, "Om, coba Google Meet aja seperti itu." Ya, bisa share screen juga kok dan sebagainya. Betul betul, saya setuju. Nanti saya memang mau pakai Google Meet untuk batch STAC batch 2 maupun nanti apa namanya segala meeting ya, pertemuan-pertemuan nanti saya akan pakai Google Meet ya. Thank you buat teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini sayang dia udah gak kasih gratis ya. Singkatan dari menu VVIP itu apa aja sih? Jadi sebenarnya sedikit sih ya. Kalau teman-teman yang tradingnya udah lama ya tahu ya TP itu ada target price ya, ada SL ini stop loss jadi batas kerugian yang bisa kita toleransi ya. Porsi 20%. Porsi itu ibaratnya total alokasi dana kita. Contoh, saya punya duit total di portofolio 10 juta. Ya, ketika porsi di sini tertulis 20%, maka idealnya saya beli saham tersebut 2 juta aja ya. 10 juta dikali 20% sama dengan 2 juta. Jadi saham ini contohnya SCMA saya pakai 2 juta aja. Mungkin teman-teman nanya dari sini, "Om, kecil banget, gimana mau untung besar?" Seperti itu ya kan? Nah, itu sebenarnya ya sebenarnya kalau porsi saya pribadi jujur saya nggak masalahin ya. Saya nggak masalahin asal kalau teman-teman ya, teman-teman konsisten, teman-teman maksudnya benar-benar ikutin 1% ya. Mau teman-teman all in pun harusnya bisa profit ya. Jadi contoh-contoh, misalnya ada menu sore. Oke, teman-teman beli nih. Misalnya ada pilihannya contoh ada 4 saham yang direkomendasikan teman-teman beli 2. Ya, teman-teman punya dana 10 juta, teman-teman masing-masing beli 5 juta. Itu nggak masalah lah. Saya kalau untuk masalah porsi sebenarnya nggak gitu masalah sih. Nah, yang saya maksudkan porsi ini ialah bagi teman-teman yang dananya itu gede. Dalam arti misalnya mainnya di atas angka 100 ataupun di atas angka 50. Kenapa? Karena ya contoh waktu itu saya pernah ini bos ya. Waktu itu saya ada rekomendasi bos nih yang di sini. Ya kalau teman-teman ingat nih kan kita closingnya diturunin nih. Yang saya suruh hold dan akhirnya dalam 2 minggu profit ya. Ini kan saya suruh hold. Nah, ada 2 member ya yang belinya itu hingga 10.000 lot. Oke, jadi ada member yang belinya hingga 10.000 lot ya. Saya nggak kasih tahu siapa, tapi ada dia benar-benar tunjukin. Nah, padahal kalau kita tahu ya, bos dalam kondisi normal, dalam kondisi nggak dipom-pom, ya ini masih normal sih ya. Biasanya kan tipis banget ya, cuma 1.000 setiap fraksi harga ini cuma 1.000. Nah, dia beli waktu itu hingga 10.000 lot. Nah, gunanya porsi itu sebenarnya untuk teman-teman yang main modalnya gede. Ya, main modalnya gede, masuk di saham yang ibaratnya lotnya tipis, ya kegedean. Teman-teman akan susah jual nantinya, seperti itu. Ya, jadi kalau contohnya teman-teman kayak kemarin PTPP, ya beli sore menunya PTPP, ini kan tebel nih. Ya, teman-teman mau beli 200 juta pun paling berapa ya? 2.000 lot ya. Nggak ada rasanya, itu mau all in pun
kasarnya bodo amat lah. Nah, sebenarnya gunanya porsi ini untuk saham-saham yang saya rekomendasi dengan lotnya yang sebenarnya nggak gitu besar ya. Contohnya apa ya? Nah, kemarin ada total nih. Total. Ya, cuman 2000, 1000, ya rata-rata 3000 lot seperti itu. Oke. Nah, kalau semua orang belinya all in di total, ya, misalnya masing-masing member punya 30 juta deh. Kita rata-rata member punya 30 juta ya, karena kan harga totalnya nih 340, berarti satu lotnya itu 34.000. Ya berarti kalau 30 juta kurang lebih dapat sekitar 1000 lot ya. Benar ya, dapat 1000 lot. Oke. Nah, masing-masing beli 1000 lot ya, member ada 300. Oke, 1000 lot kali 300 berapa? 300.000 lot. Nah, besok mau bondong-bondong jualan, bukannya naik malah turun. Nah, maka dari itu sebenarnya porsi itu saya gunakan untuk hal-hal seperti ini. Ya, jadi memang ya saya sendiri pun nggak sanggup apa namanya maintain satu persatu. Ya, saya pun nggak mungkin chat teman-teman, Bapak Ibu, Bapak A totalnya beli jangan banyak-banyak ya, belinya berapa lot. Saya kan nggak mungkin chat satu persatu kan, seperti itu. Maka dari itu gunanya porsi itu ya untuk meminimalisir hal-hal seperti ini. Ya. Nah, kalau kayak tadi PTPP ya terserah, kalau kita mau beli semua pakai 30 juta ya nggak ngaruh karena kan memang lotnya tebel. Nah, tapi kalau kasus-kasus seperti total, terus ada Mika, ya ini kan Mika tipis, terus juga ada misalnya Raja. Ya kalau tipis-tipis kan kalau belinya banyak ya kita susah jual seperti itu. Nah, makanya alasannya pertama sahamnya saya agak sedikit tambahkan ya, dan kedua saya pakai kata porsi, yaitu gunanya untuk itu. Tetapi kalau misalnya teman-teman gunain dananya kurang dari 50 juta, kurang dari ya misalnya 10 sampai 20 juta, mau all in, saya rasa it's okay. Saya rasa mau all in pun nggak masalah. Atau misalnya dana 10 juta pakai beli langsung 8 juta, 7 juta nggak masalah, ya. Nah, masalah yang dananya gede, ya. Ini saya yakin di sini banyak dananya gede nih. Ya, karena setiap japri kan saya tahu, saya bisa hitung teman-teman ini modalnya berapa sih. Nah, itu yang saya concern seperti itu. Ya. Itu tujuannya. Jadi semoga terjawab yang nanya. Pertama, Om kok banyak sih sahamnya seperti itu dan sebagainya. Oke. Ini saya udah ada yang nanya nih ya. Nah, prinsip 2 hari cukup. Nah, ini saya mau kasih juga ya. Sebentar. Oke, kita jawab dulu ya pertanyaan di sini ya. Ya, kita jawab dulu pertanyaan di sini biar clear ya. Biar clear seperti itu. Oke, singkatannya tadi kita sudah tahu TP, taking profit, take profit atau target price sama saja ya. Jadi kalau dibilang TP yaitu harga kita untuk jual ya. Nah, TP itu kita sudah tahu, terus SL itu stop loss, batas kerugian yang harus kita toleransi. Kalau tertulis SL 3%, berarti batas toleransi kerugian yang bisa kita tolerir itu 3%. Oke, terus ada porsi, terus ada apa lagi? Saya juga lupa lagi, ada apa sih? Ada AB ya. Ada porsi kita udah tahu ya, ada AB, itu area buy. Nah, mungkin saya akan mau sedikit jelaskan di sini. Pertama, TP-nya ada 3 ya. Kalau ditanya, Om, kok lu cuma nyaranin 1%, kok dibikin TP-nya 3 sih? Nah, ini saya akan jawab di sini ya. Sebenarnya saya mau jawab setiap member sih, beberapa member yang japri sudah saya jawab, tetapi berhubung ada kesempatan ini saya mau jabarkan langsung ke teman-teman. Ya, alasan saya buat TP-nya jadi 3. Nah, ini bisa diatur money management-nya sebenarnya. Contoh misalnya kita punya SCMA itu beli 100 lot. Ya, beli 100 lot contoh. Ya. Nah, besoknya ketika kita order booking seperti itu kan. Ya. Gunanya ini sebenarnya kita bisa setting. Contoh, saya mau jual di TP aman deh. Ya, saya mau jual 1%-nya dulu di saya mau jual 50 lotnya dulu di 1%.
Oke, berarti kan masih ada sisa 50 lot lagi dong, betul ya? Nah, 50 lot lagi bisa kita split lagi, ya. Oh, saya mau jual, berikutnya saya antri di TP yang realistis deh. Oke, berarti 30 lotnya di TP realistis. Nah, 20 lotnya lagi. Ah, saya mau spekulasi deh, saya yakin banget nih SCMA bisa naik gila-gilaan. Seperti itu. Nah, saya jual di TP nekat. Itu bisa. Tergantung teman-teman. Dan saya pun nggak mungkin ngontrol teman-teman, lu jual 50 lotnya di sini, 50 lotnya di sini. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin juga saya bisa maintain sampai sedetail itu. Maka dari itu diserahkan full ke teman-teman. Ya, itu diserahkan full ke teman-teman. Tapi jujur kalau saya itu biasanya kalau memang saya kan cek market ya. Ingat ya, market sekarang ini sensitif. Oke. Sebagus apapun analisis teknikalnya, kalau market tiba-tiba news keluar jelek, hancur ya, nggak ngaruh. Mau bandara bagus, mau teknikalnya bagus, kalau newsnya hancur, ya turun seperti itu. Nah, maka dari itu di market sekarang ini saya selalu minimal 50% lot saya jual di 1% net ya, di 1% net. Oke. Tapi saya seringnya bahkan 100% sih. Ya, jadi saya nggak mau pusing lah. Saya jual aja, punya 1 slot, punya 1000 lot, ya jual aja langsung antri, clear, order booking, selesai ya udah. Ya, paling kalau ada scalping sesekali, ya, dan tinggal tunggu menu sore. Gitu aja. Simple kan? Simple, nggak pusing, nggak perlu liatin chart setiap hari. Ya, profit tetap profit. Seperti itu. Oke, ini area belinya, ya. Nanti kita jawab pertanyaan dulu ya satu persatu. Jadi AB itu area buy, ini kita sudah jawab pertanyaannya. Kalau beli sore jam berapa? Nah ini, mungkin banyak yang nanya, ya, Om, rekom kan muncul jam 2:30 nih Om, ya kan? Tapi kok disuruhnya belinya jam 2.50 ya? Nah, itu kan banyak yang nanya nih, banyak yang bertanya-tanya. Sebenarnya simple, ya. Seperti yang kita ketahui, jam 2.50 sampai jam 3 itu masa freeze time. Ya, masa freeze time itu dalam arti transaksi atau market akan berhenti, tetapi transaksi jual beli pada saat dari jam 2.50 sampai jam 3 itu akan terrecord. Seperti itu. Ya. Jadi, alasannya buy jam 2.50 atau nanti kalau market normal jam 3.50 itu untuk meminimalisir resiko fluktuasi harga. Oke, contoh misalnya kita beli di jam 2, ya misalnya saya rekom beli BBCA harga sekarang 29.000, ya saya chatnya itu di jam 2:30, kita beli nih langsung di 2:30. Nah, pada saat closing ternyata harganya di 28.500, rugi gak? Ya rugi, ya kita mau jual 2% pun nggak nutup. Nah, seperti itu. Nah, tetapi mungkin teman-teman nanya lagi, Om, kalau saya mau beli sebelum jam 2.50 bisa atau tidak? Oke, jawabannya bisa. Ya, dengan cara apa? Dengan cara money management. Ya, sekali lagi money management. Gimana caranya? Contoh. Misalnya saya announce buy saham friend. Ya, buy saham friend. Kalau menu sore kan tulisannya saham friend doang kan. Beli friend seperti itu. Nah, kita misalnya langsung alokasi nih. Oh, di portofolio gue cashnya sisa 10 juta nih. Ya, gue pakai deh 10 jutanya langsung buat beli saham friend. Misalnya seperti itu. Nah, kalau kita langsung mau beli, bisa beli 2 juta sampai 3 jutanya dulu. Oke, beli sampai 2 juta, 3 juta dulu. Misalnya harga saham friend pada saat saya announce 100. Ya, kita contoh deh praktek. Contoh ya. Chart per menit, chart per 5. Nih contoh nih. Nih, saya announce di sini. Salah ini ya. Misalnya ini. Nih saya announce di jam segini nih, contoh. Contoh saya misalnya announce di jam 13.45. Ya, kalau kita tangannya udah gatal, kita beli dulu aja. Beli dulu 2 sampai 3 juta. Oke, kita beli dulu 2 sampai 3 juta. Ya, kita beli dulu 2 sampai 3 juta. Nanti pada saat closing di jam 2.50 kita beli lagi. Dan kebetulan nih contoh kasus friend, kan closingnya turun nih dari 102 ke closingnya 100. Ya. Kita udah beli 2 juta di harga 102. Oke. Kita beli lagi 8 jutanya di 100. Maka nanti akan ter-average. Oke, coba saya hitung ya. Saya share screen dulu kalkulatornya.
Oke, kalkulator saya kelihatan ya, harusnya ya, teman-teman ya. Kelihatan nggak nih kalkulator saya nih? Kelihatan ya kalkulatornya ya. Oke. Kita beli 102 ya. Beli di 102 kali 100. Oke. 10.200 ya, berarti 2 juta bagi 10.200. Maka kita dapat kurang lebih 196 lot. Oke, kita dapat 196 lot ya, 2 juta. Oke. Nah, berikutnya kita beli lagi 8 juta di harga 100. Oke, berarti kan 8 juta dibagi 10.000. Ya, maka kok 800 ya? Coba. 8 juta dibagi, benar ya, 8 juta dibagi 10.000. Oke, benar. 800 slot ditambah tadi 196 lot, kan maka total lot yang kita dapat kan 996. Oke, nah kita tinggal kali, ya tadi kan 196 dikali, berapa tadi? Kali 102, ya, dikali 10.200, oke, kan segini. Ditambah, gimana ya? Saya lupa nih cara ngitungin. Bentar. Enaknya pakai Excel sih. Oke, kita beli 8 juta. 8 juta ditambah tadi 199 200. 199 200. Oke. Nah, 999 200 maka dibagi jumlah lot kita. Jumlah lot kita tadi 800 tambah 196 itu 996. Nah, maka harga average kita ya, ini dibagi 100. Maaf ya, agak rumit ya. Nah, maka average kita jadi 100,3 seperti itu ya. Yang harusnya karena kesalahan kita beli terlalu cepat ya, sehingga harga 102 ketinggian, tapi karena money management kita sudah atur, maka average kita bukan 102 lagi tapi 100,3 seperti itu ya. Jadi lebih rendah. Nah, maka dari itu saya dapat simpulkan buy dulu 20-30%-nya di jam pada saat saya announce ya, itu kalau mau. Oke. Nah, sisanya baru nanti hajar lagi di jam 2.50. Seperti itu. Ya, semoga itu sudah terjawab. Bisa, ya. Nanti hitungannya seperti ini. Hitungannya akan tetap average. Oke. So, 20-30%. Jangan lebih. Jangan pernah lebih. Ya, kalau lebih ya average-nya nggak akan sejauh ini. Oke. Itu kurang lebih hitungannya aja. Ya. Kita lanjut lagi nih. Oke, buy di harga offer. Nah, ini juga, ya saya selalu bilang buy di jam 2.50 di harga offer. Jadi harga offer itu ini loh, teman-teman nih. Ya, buat yang belum tahu. Ini jelas nih. Ini saya pakai Mirai sih ya. Saya rasa di sekuritas apapun sama. Oke, ini ada bid sebelah kiri lah. Bid itu sebelah kiri, offer itu sebelah kanan. Atau kalau teman-teman pakai mobile, offer itu biasanya dia ada garis pembatas. Offer itu di bagian atas, bid itu di bagian bawah. Ya, itu udah pasti. Oke, ingat aja ini offer nih di sebelah kanan, bid di sebelah kiri. Nah, kita beli di offer dengan tujuan agar kita bisa dapat harga sahamnya. Oke, dan yang selalu saya bilang, kalau perlu tambahkan beberapa tick. Ya, jadi tambahkan beberapa tick dalam arti kan, misalnya nih closing di 112. Ya, misalnya nanti di jam 2.50 nanti akan terbentuk seperti ini. Kan sudah freeze nih, teman-teman. Kan sudah freeze. Ya, teman-teman belinya dari 112. Teman-teman langsung aja beli di 117. Oke, mungkin teman-teman nanya nanti, Om, nggak dapatnya ketinggian dong? Nggak, dia tetap based on base offer. Ya, dia akan tetap ngikut dapat di harga paling rendahnya, di offer terendahnya, seperti itu. Ya, jadi nggak usah takut tambahkan beberapa tick. Kalau perlu tambahkan dibeli di 121 nggak masalah. Ya, jadi kalau teman-teman nanti ada nemuin, aduh, nggak kebeli nih saham ini, ya karena kan biasanya beberapa saham itu ya 5 tick nggak apa-apa, 5 tick nggak apa-apa, mau 10 tick juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena ada beberapa saham yang naik sampai 10 tick closingnya seperti itu. Ya, jadi nggak usah takut. Ya, kalau teman-teman cuma beli di 112, ya nanti harganya pada saat jam 3 di 113, maka teman-teman jatuhnya antri dan nggak dapat. Seperti itu. Oke, nah itu tujuannya. Ya, jadi kalau teman-teman merasa, loh kok nggak dapat nih sahamnya? Ya karena nggak ditambahin ticknya. Seperti itu. Jadi better ditambahin ticknya aja.
Oke, jadi saya rasa untuk menu pagi ya, untuk menu sore udah jelas ya. Money managementnya bebas, terserah Anda mau beli langsung atau mau beli jam 2.50 ya terserah. Itu terserah Anda. Seperti itu. Ya. Kok nggak kedan? Ini pertanyaan berikutnya yang sering muncul. Ingat, kalau mau cek transaksinya berhasil atau tidak itu di jam 3. Jadi di jam 3 itu kita baru cek apakah masuk atau tidak. Nah, seperti itu ya. Itu caranya. Nah, mungkin ada yang nanya lagi, Om, kok nggak belinya di jam 3 lewat 5 sampai jam 3 lewat 15? Jujur, saya pun sering coba dan itu ke-reject. Jadi saya masih belum menemukan alasannya kenapa itu ke-reject dari jam 3 lewat 5 sampai jam 3.15. Mungkin teman-teman di sini juga ngerasain bahwa hampir selalu ke-reject. Saya pun juga nggak ngerti sih kenapa, maka dari itu ya udah ya kita belinya di jam 2.50 sampai jam mungkin masuk akal. Ya itu kan di jam 3 lewat 5 sampai di jam 3.15 itu kan antara AB itu anggota bursa ya. Ini beda istilah lagi. AB itu anggota bursa. Jadi mematchkan antara anggota bursa yang ingin beli dengan anggota bursa yang ingin jual. Ya mungkin make sense seperti Pak Lukas bilang, misalnya kita beli di jam 3 lewat 5, misalnya friend di harga 102. Ketika nggak ada yang beli di harga 102, ya kita akan nggak dapat harganya. Ya kurang lebih mungkin analoginya seperti itu. Tetapi ya udah kita nggak usah pusing, kita beli aja di jam 2.50 sampai jam 3. Ya daripada ke-reject nggak dapat harga sama kan sayang juga, seperti itu kan. Oke. Thank you Pak Lukas. Ya, kalau beli sore target jualnya berapa? Nah, sebenarnya ya, jadi beberapa member juga ada yang nanya, Om, itu kan Om Silent kasih TP-nya kan pas pagi-pagi tuh, sedangkan kalau pakai Mirai order bookingnya itu kan dari jam 4:30 sampai jam 6 pagi hari berikutnya kan seperti itu ya. Nah, maka dari itu mengambil kesempatan hari ini saya mau bilang nih buat teman-teman, ya saya mau bilang buat teman-teman bahwa langsung setting aja. Ingat ya, saya itu selalu ambil, ini saya teman-teman bisa ikutin 1% net. Ya dalam arti 1,5% grossnya. Atau 2 sampai 3 tick. Catatnya 2 sampai 3 tick. Biasanya saya ambil mentok 2 tick. Karena siklusnya harga saham itu akan naik ketika dia sudah naik 2 tick. Jadi open biasanya dia naik minimal 2 tick. 2 tick dulu. Ya, minimal 2 tick seperti itu. Harusnya. Oke. Harusnya itu cuma 2 tick. Ingat ya, jadi nanti teman-teman hitung sendiri. Ya, teman-teman hitung sendiri. Contoh, Raja di 112. Di 111 ya. Di 111. Oke. Nah, tinggal hitung. Ya, kita tinggal hitung. Ini kita tinggal hitung. Contoh kita hitung 2 tick. Berarti kan 2 ticknya kita jual di 113 ya. 113 dikurang 111 dibagi 111 kali 100 ya. Nah, maka dapat 1,8% ya. 1,8% dikurang 0,4, 1,4%. Nah, ini udah masuk kriteria. Ya. Masuk kriteria saya 2 tick dan 1,1% net seperti itu. Ya, itu cara versi saya sendiri. Itu saya selalu ambil angka aman. Ya, karena kalau teman-teman yang udah kenal saya lama, saya itu tipenya sebenarnya low risk trader ya. Saya tuh nggak mau pusing. Ya, ingat ya kita ini cari duit. Ya, kita ini di sini cari duit dan cari duit di sini. Ya, kalau yang pusing, ya maka bukan cari duit ya. Saham ini simple, jadi jangan kita perumit seperti itu ya. Jadi ini tuh simple sebenarnya, itu tuh nggak susah. Tapi yang membuat kita ribet itu ya diri kita sendiri. Kita mau untung banyak, kita mau lihat orang profit nyampe banyak, kita ikut-ikutan, ilmu nggak ada, pengalaman nggak ada, ya akhirnya kita sendiri yang puyeng. Nyangkut sana sini, dana udah nggak ada, mau cut loss saya. Nah, seperti itulah problematikanya. Ya, nah ini contoh. Jadi teman-teman otomatis calculate ya, teman-teman hitung sendiri ya, teman-teman hitung sendiri berapa sih kira-kiranya ya. Teman-teman bisa contoh dari saya 1% net seperti itu ya. 1% net aja udah cukup bagi saya.
Ya. Nah, kalau 3%, kalau 3 tik contoh aja ya. 3 tik kan berarti kita jual di 114. 114 3 dibagi 111 bagi. Nah, kalau kita jual di 114 ya. Sorry. 3. Ini kalkulator saya kelihatan gak ya, teman-teman ya? 3 dibagi 114 kali 100. Nah, itu untungnya 2,63% loh. Ya, untungnya 2,63% dikurang fee, maka untungnya 2, persenan sekian. Ya, itu ketinggian. Itu ketinggian, teman-teman. Ya, makanya ketinggian, dan biasanya kalau teman-teman antri di 114 ya nggak kena. Ya, biasanya nggak kena seperti itu. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini sudah tahu ya. Dicoba deh mulai besok harusnya kena kalau pakai cara ini. Oke, ini banyak yang udah nanya. Kita clearin dulu ya teman-teman, kita clearin dulu nih. Udah jelas, kita hitung sendiri. Mungkin nextnya nanti saya akan infokan di channel detail. Jadi nanti setelah saya market close, nanti saya akan buat target jualnya untuk kita langsung setting pakai order booking Mirai seperti itu ya. Mungkin mulai besok saya akan kasih target price-nya juga pada saat market close ya. Jadi biar teman-teman nggak usah ngitung, nanti saya ngitung sendiri seperti itu. Oke. Ya memang kan saya tidak terlepas dari kesalahan ya. Silent Trader Academy STA ini kan pasti banyak kekurangannya, dan tentu ya saya selalu ingin memperbaiki segala kekurangan yang ada ya, agar para member pun lebih nyaman lah seperti itu ya. Jadi saya akan terus memperbaiki dari sisi berbagai kekurangan dari STA. Oke. Ya, nanti nextnya saya akan kasih target price-nya, jadi teman-teman tinggal setting order sendiri ya. Itu nanti saya sudah hitung. Nanti saya akan infoin mulai besok ya, besok ya, Senin. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke permasalahan menu pagi. Ya, kalau menu pagi sudah loncat, apakah masih boleh dibeli? Nah, ini sebenarnya sulit dijawab sih, teman-teman. Jadi situasional. Ya, tujuannya AB ya, area buy itu adalah untuk menghindari kita beli harga terlalu tinggi. Memang ada kasus di mana harga saham opennya sudah naik ya, tapi masih naiknya tinggi. Tetapi yang saya lihat itu jarang. Jadi dalam 5 saham yang opennya naik, mungkin hanya 1 saham yang masih lanjut naik. Sisanya 4-nya itu pasti turun. Ya, apalagi marketnya lagi begini. Ya, apalagi marketnya lagi begini ya jelek. Seperti itu. Kecuali memang lagi ada sentimen bagus, ya naik terus, naiknya gila-gilaan terus, rally sampai seharian seperti itu. Tetapi kalau tidak ya tidak ya, open naik, habis itu langsung turun, itu udah wajar. Maka dari itu nih banyak, saya nggak nyalain ya, banyak member ya karena belum ada adaptasi. Oke, pertama menu sore nggak kebeli ya, akhirnya coba menu pagi, area belinya udah lewat, ikut hajar ya, akhirnya harga sahamnya turun, kita baru beli ya, dan ya sudah akhirnya kita nyangkut seperti itu, dan itu yang banyak dialami oleh member beberapa belakangan ini. Maka dari itu saya selalu bilang menu pagi ini nggak prioritas ya, menu pagi ini nggak prioritas. Oke, jadi kita memang STA ini fokusnya beli sore jual pagi aja sih ya. Sebenarnya memang tujuan utamanya beli sore jual pagi. Ya mungkin ada sesekali live trade kalau memang kita mau. Ya itu pun saya infoinnya di grup, nggak di channel, karena takut untuk member baru ini yang belum ngerti ikut-ikutan akhirnya ya rugi seperti itu. Ya, jadi memang fokusnya ya buat teman-teman sempetin aja deh di jam 2.50 ya. Meskipun teman-teman sibuk kerja atau nanti di kantor dan sebagainya, ke toilet dulu di jam 2.50 ya, cek channel, beli sahamnya, tinggalin nanti di jam 4:30 kalau pakai Mira langsung setting jual ya, ketimbang teman-teman ngejar di pagi harinya. Itu saya nggak rekomenin. Maka dari itu yuk fokusnya kita untuk utamanya di menu sore dulu ya, fokusnya utama di menu sore dulu, khususnya untuk member-member yang baru seperti itu ya. Apalagi yang kerja-kerja nih ya, yang kerja-kerja ini jadi concern sebenarnya. Oke, seperti itu ya. Kapan harus jual kalau pakai menu pagi? Ya sebenarnya memang karena menu pagi nggak jadi prioritas utama, tetapi ini ya di menu pagi kan ada berbagai target price,
ada TP aman, realistis, dan nekat. Nah, ketika harga sahamnya masih naik, kita bisa pakai patokan TP realistis untuk area jual kita, seperti itu. Ya, jadi ketika ada harga suatu saham lagi naik, kita bisa search di channel, misalnya Doit, ya. Contoh nih. Contoh, saya search Doit. Seperti ini ya. Oke. Ya, kemarin kan Doit naik tuh. Ya, kemarin Doit naik. Nah, ketika naik, teman-teman mau tanya, Om, Doit jual di berapa? Ya, teman-teman tinggal search ya. Teman-teman tinggal search di channel Doit. Ya, nanti pasti akan ada. Kita bisa pakai TP ini sebagai area jual kita, seperti itu. Ya, Doit kemarin kalau nggak salah sempat ke 156. Ya, pas ke daerah TP realistis. Seperti itu aja. Jadi, teman-teman search dulu apakah di channel sudah ada diinfoin area targetnya atau tidak. Ya, jadi kalau ada kita pakai itu aja untuk area jualnya. Itu fungsi untuk TP realistis dan TP nekat juga. Seperti itu. Ya, jadi kalau misal harga sahamnya masih rally, ya kapan harus jualnya kalau udah kena TP realistis ataupun TP nekat, bahkan seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ini pertanyaan juga yang sering ditanyakan. Ya, gimana cara tahu kapan harus hold atau kapan harus cut loss? Oke, jadi ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga ke saya. Ya, banyak yang bilang, Om, kok saya cut loss abis itu harga sahamnya pada naik ya, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman sering alami ya. Kadang pun jujur saya pun sering ya. Kenapa ya? Ingat ya, saya selalu teman-teman harus ingat, harus sadar bahwa market sekarang ini ya sulit diprediksi lah ya. Opennya apalagi bulan-bulan kemarin ya, bulan-bulan Mei Juni itu benar-benar fluktuasinya tinggi sekali. Jadi ada berita dikit open langsung turun gila-gilaan. Ya, open turun gila-gilaan, otomatis kan harga sahamnya turun. Ya, hampir semua harga saham turun. Oke, hampir semua harga saham turun. Terus kita cut loss kan gitu kan ceritanya kan. Kita cut loss, ya. Ketika kita cut loss, gak lama market recovery, harga saham ikut naik. Dan kita cut loss, harga sahamnya jadi naik. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Itu sebenarnya kita harus lihat kondisi market. Ya, kita harus lihat kondisi dari marketnya. Kalau opennya panic selling, ya itu jelas nanti akan ada recovery. Oke, itu jelas akan ada recovery. Contoh, kapan ya? Saya lupa. Ada berita apa gitu ya? Opennya merah. Ya, itu karena efeknya sih nggak ada hubungannya sama Indonesia. Tapi karena bursa luar ikut merah, akhirnya market atau IHSG ikut merah seperti itu. Ya, akhirnya open merah. Tapi lambat laun itu lambat laun dinaikkan, seperti itu, lambat laun recovery, akhirnya dari turun ke naik. Nah, seperti itu. Maka dari itu mungkin nextnya saya akan kasih notes ya. Saya akan kasih notes buat teman-teman. Oke, jadi ini bagian improvement lagi dari VVIP ya, yang biasanya SL saya kasih angka 3%. Ya, saya kasih angka 3%, nanti nextnya saya akan kasih info seperti ini. Contoh, Raja ya, TP sekian, ya, area beli sekian, porsi sekian, stop loss jika closing di bawah 100. Nah, seperti itu. Ya, nextnya saya akan kasih ketentuan stop loss yang lebih detail. Oke, jadi kalau closingnya di bawah segitu baru out. Ya, seperti itu. Ya, jadi nextnya saya akan lebih detailin lagi di area stop loss-nya. Ya, jadi nggak hanya 3%, tapi benar-benar dari angkanya. Angkanya nanti saya akan ambil dari support terdekat, seperti itu. Ya, itu nanti mulai minggu depan saya akan mulai memperbarui dari menu. Ya, dari menu sore maupun menu. Oke, kok pasang auto saya sering error ya? Cara setting order booking gimana sih? Nah, ini tampilan versi Mirai sebenarnya. Oke. Versi mobile seperti itu. Klik new order, teman-teman. Klik new order, ya. Menunya otomatis ya. Ingat, menunya otomatis. Nanti klik di sini. Oke, nanti akan muncul dua pilihan seperti ini. Ya, ini kita klik sahamnya. Oke, ini kita klik sahamnya. Kalau kita mau order, ingat ya, otomatis itu khusus untuk pada saat live trade. Ya,
ketika kita mau live trade, mau beli sesuatu tapi pakai automatic, kita belinya pakai menu automatic. Nah, order booking itu berlaku ketika market sedang close. Ya, jadi kalau live trade kita pakai automatic, kalau kita mau order beli atau order jual pada saat market close, kita pakai order booking. Oke, udah jelas ya, perbedaannya udah jelas. Nah, maka dari itu biasa automatic order biasa kita pakai cuma menu sell-nya. Biasanya untuk taking profit ataupun stop loss. Oke, ini valid tinggal kita isi ya. Ini sebenarnya ada buat videonya nih di YouTube ya, tapi nggak apa-apa saya review aja sekilas. Oke, valid date-nya itu masa berlaku dari dia punya automatic. Last price-nya kalau mau stop loss ya kan berarti kan kurang dari ya. Kurang dari order quantity jumlah lotnya. Nah, ini yang penting. Ini bisa kita setting sebenarnya ya. Tapi awal nggak apa-apa sih, pakai last price saya juga nggak masalah kok. Seperti itu ya. Nah, di menu sell ini ada dua ya, ada basic auto sell ataupun take profit atau cut loss. Sama saja sih, cuman bedanya kalau take profit atau cut loss ini ada dua bagian. Ya, jadi di dalam satu order itu bisa taking profit sekaligus stop loss seperti itu. Jadi ada dua ini. Kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Bedanya itu saja sih. Tapi kalau teman-teman cuma mau pasang stop loss otomatis, target TP-nya manual, ya pakainya gini aja, basic auto sell, sama aja. Ya, last price-nya tinggal kita isi, harganya mau di berapa, kita baru cut loss. Oke, ini jumlah lotnya, ini last price. Nah, ketika kita klik last price di sini, nanti akan muncul seperti ini. Ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada pilihannya ya. Kalau kita mau stop loss, teman-teman bisa pakai last price, bisa pakai best bid, bisa pakai bid minus stick. Nah, kalau teman-teman stop loss-nya mau langsung kejual, pakai bid minus 4. Ya, seperti itu. Oke, itu buat teman-teman yang mau stop loss-nya langsung kena. Ya, itu caranya. Seperti itu ya. Oke, ini sekilas saja. Nah, kalau sudah kan ini ada menu done nih. Kita klik, nanti munculnya seperti ini. Ya, munculnya seperti ini. Nah, ini ada tombol ya, awalnya ini enggak titiknya ini awalnya di sini. Nanti kita klik sehingga muncul. Wah, screening saya kenapa nih? Error ya screening saya. Memang sudah harus ganti baru. Ini yang ngerti komputer boleh nih ya, tolong japri saya nih. Saya juga nggak tahu kenapa screen-nya suka error. Nah, balik lagi. Nanti ini diklik agar aktif ya, nanti baru ada keterangannya on. Seperti itu ya, ini beserta detailnya kondisi last price, jika harga lebih dari 400 ini buy dan sebagainya. Oh, ini sell kondisi. Nah, kalau mau diedit, ininya dimatikan dulu ya, nanti baru klik edit. Nanti balik lagi ke sini. Seperti itu. Ya. Nah, kita langsung masuk ke order booking. Jadi beda ya, menu order booking dan menu otomatis itu beda. Ya, itu beda teman-teman. Jadi nah, ini ya teman-teman ya. Ini kalau mau otomatis yang ini ya. Kalau mau order booking yang ini. Beda, jangan disamain. Jangan disamain lagi sama order biasa. Ya, itu beda. Jadi kalau teman-teman banyak yang nanya, Om kok nggak bisa sih bilangnya bukan trading hour? Ya karena salah menu ya, kita pakai menu order biasa untuk order booking nggak bisa. Ya, jadi kita pakai menu order booking ini. Oke. Seperti itu ya. Oke, kita balik lagi. Nah, kita tinggal book atau sell. Ya, kita pakai book atau sell. Ini harganya, ini jumlah lot yang kita mau jual ya. Biasanya sih di jam 16.30 ya, tetapi banyak member yang chat saya bilang bahwa sebelum jam 4:30 itu bisa bisa order booking langsung. Saya juga nggak tahu sih ya, saya belum coba, tapi kalau bisa ya boleh. Yang penting di menu ini ya, nanti klik sell. Oke. Nanti akan muncul di sini ya, listnya sahamnya, harganya dan sebagainya. Nah, besok pagi jam 6 jam 7 teman-teman cek, nanti ada status ya. Statusnya itu kalau berhasil itu normal, kalau gagal itu withdrawn.
Ya, nanti cek. Kalau sudah normal berarti udah oke, seperti itu. Ya, itu cara order booking buy dan sell. Oke, kita langsung masuk Q&A ya. Kita langsung masuk Q&A. Kayaknya sih udah banyak yang chat nih. Target price sama saja ya, Om Kiki sama saya. Target price, taking profit sama saja. Intinya, misalnya kalau dibilang TP 100, berarti kita harus jual di 100. Ya, seperti itu gampangnya. Kalau saham-saham lot tipis di atas 1000 lot per orang, level SL-nya jadi kayak ganjelan. Ya betul, seperti itu. Ya, kita sama-sama antri, akhirnya tiba-tiba offer tebal sendiri tuh ya. Yang biasa offer 1000, tiba-tiba di harga khusus, misalnya kita sama-sama antri di 650. Ya, di 650 offernya tiba-tiba jadi 100.000. Dan psikologi trader, waduh, ini ada apa nih kok offernya tiba-tiba tebel? Akhirnya, aduh, haki aja deh. Yang penting gue cari aman. Pada haki turun. Ya, kita ini 100.000 lot akhirnya nyangkut. Nah, hal itu yang saya antisipasi agar nggak terjadi dengan cara yaitu saya tambahin beberapa saham 1-2 ya, agar kita bisa pilihnya nggak sama semua lah, seperti itu ya. Kan nggak mungkin kan saya tentuin, Pak Abdul lu belinya PTPP, Pak misalnya Ibu Non Berni belinya Wika, terus misalnya ada Pak Adi belinya WSKT, kan nggak mungkin seperti itu ya. Maka dari itu ya saya sengaja kasih yang berbeda, ya agak beda seperti itu ya. Itu tujuannya aja sih sebenarnya, salah satu tujuannya. Tentu kan saya sebagai owner kan tentu ingin semua member saya profit ya. Saya nggak mau member saya cuma 10 orang yang profit, saya tidak mau. Saya mau semuanya kalau bisa profit bareng-bareng, seperti itu ya. Itu tujuan saya ya, karena buat apa ada STA kalau nggak bisa ngasilin member ataupun trader yang profit? Kalau nggak bisa ya bubarin aja, kan seperti itu ya. Simpel. Oke. Ada tujuan MM-nya gak, Sifu? Oke, sudah saya jelasin ya tadi, Bu Non. Pasti ada MM-nya. Tujuan pos itu ada MM-nya. Sebaiknya berapa saham sih untuk trading? Nah, ini trading hariannya apa dulu nih? Scalping kah? Atau beli sore jual pagi kah? Aduh, sudah ada informasi lagi. Nah, sudah sejam ya? Waduh. Siap-siap diusir lagi nih, teman-teman. Oke, kita percepat ya. Nanti tanya lagi deh ya Pak Lukas ya, ini nggak tahu nih, nggak detail pertanyaannya. Nah, ini Pak Deddy pertanyaan bagus. Nanti saya akan kasih jumlah dananya deh ya. Misalnya saya kasih max 50 juta, max 20 juta, seperti itu ya. Nanti saya akan infoin, akan lebih saya detailkan seperti itu ya. Itu bagian upgrade dari VVIP. Oke, average ya. Oke, average nanti kita akan simulasikan lagi ya. Average nanti saya akan simulasikan. Di Matic nggak apa-apa. FVG kalau mau turun lotnya harus lebih besar. Ya kalau mau average-nya turunnya lebih banyak, tentu lotnya lebih besar. Maka dari itu 20% di awal, 80% di akhir, atau maksimal 30% lah. Ya kalau 40% itu udah kurang oke. Ya average-nya jadi nggak terlalu banyak seperti itu. Kalau beli, oke, nanti average kita bahas. Pernah pasang 3 tick ternyata besok open market langsung ke bawah. Kalau gitu gimana ya Om? Oke, ini balik lagi ke pertanyaan yang tadi ya Pak Giri. Saya sudah lihat situasional ya. Maka dari itu nextnya nanti saya akan infokan. Oke, saham ini hold ya, atau nggak usah SL kalau closingnya nggak di bawah sekian. Nah mungkin itu akan lebih rinci, jadi teman-teman tahu ini kan belum closing nih ya. Jadi kita masih boleh hold seperti itu. Ya, jadi nanti SL-nya, batas stop loss-nya saya akan lebih perinci. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung tahu ya. Jadi nggak nanya-nanya lagi juga seperti itu. Oke, VG izin keluar dulu. Oke. Nggak kena level SL, nggak kena prank bandar. Ya. Pertama, ini sebenarnya yang harus kita ketahui, kita kan nggak tahu pergerakan bandar. Setuju ya? Kita pun nggak tahu bandar kapan mau turunin, kapan mau naikin, kan sebenarnya kita nggak tahu. Nah, caranya itu gampang. Caranya itu money management. Contoh, memang kita sudah menerapkan trade plan dalam diri kita sendiri. Bodoh amat deh. Kalau ya kena 3%, gua out ya out. Nah, maka dari itu, tinggal kita money management aja ya. Caranya gimana? Misalnya kita punya 100 slot,
kita pasang SL 3%. Nah, 3%-nya ini kita jual 50 lotnya dulu. Nah, seperti itu. Jadi ketika memang di prank bandar, harga sahamnya diturunin dulu, sehingga stop loss kita kena, ya abis itu ditarik naik lagi, kita punya 50 lotnya lagi. Ya, jadi sebenarnya kita tinggal main money management aja. Ya, simple sih. Trading itu simple. Asal money managementnya benar, ya, yang nggak benar pun jadi cuan, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, Pak Abdul ya. Tinggal money management. Kalau kita stop loss pasang langsung full 100 lot, ya kena prank seperti itu. Tapi kalau kita pasang stop lossnya 50% dulu, ya itu kan masih ada 50 lot. Jadi kalau ditarik naik kan masih bisa profit seperti itu. Ya, sinyal nggak kuat atau komputernya nggak kuat. Lem biru, hehehe. Boleh lah, nanti saya mau beli baru nih, ya. Memang udah waktunya ibaratnya ya. RAM-nya naikin. Nah ini ya, apa VGA-nya ya? Saya juga cek VGA kayak mau naikin. Ya nanti saya mau naikin. Saya rencana mau belinya ROG sih ya, Asus ROG untuk bisa sekalian video editing seperti itu. Ya, ini karena memang laptop saya emang khususnya buat kerja aja sih, nggak ribet. Oke, thank you. Nanti buat yang ngerti laptop, japri saya. Kita diskusi-diskusi, oke? Kalau pakai menu, wajib pakai order booking nggak? Menu apa dulu nih? Menu pagi atau menu sore? Ya, kalau menu sore, kita jualnya wajib pakai order booking. Nah, saya nggak tahu, ya. Saya nggak tahu di channel ini. Oh ya, teman-teman, nanti kalau tiba-tiba keputus, standby lagi ya. Standby lagi, nanti kita akan adakan meeting sekali lagi. Ya, saya batasin sampai jam 4 deh, seperti itu. Oke? Kalau tiba-tiba keputus, standby ya, jangan kabur. Oke? Kalau pakai menu, yes, kalau pakai menu sore ya kita setting jualnya langsung pakai order booking Mirai. Nah, tapi saya nggak tahu nih sekuritas lain ini gimana, ada fitur yang sama atau tidak. Ya, kalau nggak ada fitur yang sama, coba ditanyakan ke sekuritasnya masing-masing. Ya, tanya aja, Mas, saya kalau mau langsung jual itu antri gimana ya? Seperti itu. Ya, nanti bisa ditanyakan. WG saya sudah VG masih belum keangkat. Cara VG gimana ya? WG saya sudah VG. Mungkin ini pertanyaannya terlalu terperinci, jadi mungkin japri aja. Ya, tapi nanti cara perhitungan AVG-nya saya infoin. Seperti itu. Oke, IPCC, it's okay. IPCC, it's okay. Jadi banyak yang nanya, ya nggak masalah. IPCC, saya pun